Kalau kita menggunakan pendekatan madzhab Syafi'iyah, dalam madzhab Syafi'iyah semua kotoran binatang itu najis, baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, saat ini saya berada di Dusun Bokesan bersama tim Matpit dan kru AMB Channel. Alhamdulillah kita bisa mampir di kampung ini untuk melihat suasana kolam ikan yang Masya Allah jumlahnya sangat banyak, dengan aneka jenis ikan yang bermacam-macam. Ada berapa banyak jenis ikan yang dirawat di sini, Pak? Ada beberapa sih, Ustaz. Yang paling banyak apa, Pak? Ada ikan nila, lele, bawal, koi juga ada. Koi ada. Ya, terutama ikan untuk konsumsi ya. Jadi, baik. Jadi di sini saya ditemani oleh Pak Panggih dan Pak Susilo. Beliau berdua juga termasuk pemilik kolam ya. Bapak Panggih budaya apa? Danila. Nila. Kalau Pak Susilo? Ya, Danila, lele, sama bawal. Masya Allah, baik. Ada, Masya Allah, ini di belakang ini kolamnya Pak Panggih ya? Iya. Saya melihat Pak Panggih di banyak kolam itu kan ada karung-karung ya. Karung-karung itu isinya apa, Pak? Itu isinya rabuk kandang, Pak. Rabuk. Karena kotoran puyuh, bisa kotoran ayam itu. Oh gitu. Terus fungsinya apa dia ditaruh di kolam itu? Itu untuk penumbuh plankton, Pak. Penumbuh plankton. Pakan alami. Itu gimana, Pak, untuk secara hukum? Untuk apa namanya penggunaan rabuk kandang itu untuk secara berarti hukum, ikannya dikasih makanan itu ya? Iya. Jadi rabuk kandang itu asalnya dari kotoran puyuh sama kotoran ayam. Kotoran puyuh dan ayam. Baik. Baik. Seperti yang kita pahami, kotoran puyuh dan ayam adalah dua binatang yang halal dimakan. Terus bagaimana hukum menggunakan kotorannya untuk pakan binatang yang lain? Kalau kita menggunakan pendekatan madzhab Syafi'iyah, dalam madzhab Syafi'iyah semua kotoran binatang itu najis, baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Karena najis, maka jika dia dikonsumsi oleh binatang yang lain, berarti status binatang itu adalah binatang jalalah. Sehingga jika ada nila atau lele atau ikan yang lain yang dikasih makan rabuk tadi ya, yang berasal dari kotoran ayam atau puyuh, maka status dari nila atau lele ini adalah jalalah. Nah, aturan dalam jalalah itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia sebelum dikarantina dulu. Jadi berapa lama dia dikarantina, ya kira-kira sampai pengaruhnya hilang. Jadi untuk melihat pengaruhnya apakah sudah hilang ataukah tidak, nanti bisa dilihat dari baunya atau dari misalnya warnanya atau yang lainnya. Kalau misalnya nggak ada bedanya gimana? Ya kira-kira di karantina beberapa hari sebelum dia dipanen. Itu kalau kita menggunakan pendekatan Syafi'iyah. Namun kalau menggunakan mazhab yang lain yang menilai bahwa kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis, seperti pendekatan Hambali, maka ketika itu dikonsumsi oleh ikan atau oleh ayam yang masih hidup, dia tidak berstatus sebagai jalalah karena dia benda yang suci. Baik. Terlepas dari itu, boleh nggak sih ngasih makan binatang dengan kotoran? Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya kotoran itu tidak najis, kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis, ya tidak masalah. Tapi kalau kita mengambil pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu najis, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah diperbolehkan. Sehingga boleh ngasih makan binatang dengan bangkai, ya, dengan kotoran dan seterusnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW, beliau pernah melewati Al-Hijr. Hijr itu daerah antara Madinah dengan Tabuk. Nah, Hijr ini yang dulu merupakan tempat tinggalnya kaum Samud.
kaumnya Nabi Soleh. Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat agar mempercepat langkah, jangan berlama-lama ketika melewati kampung ini, dan beliau melarang jangan mengambil airnya. Namun ternyata ada sahabat yang mengambil airnya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu oleh Rasulullah SAW beliau perintahkan kasihkan ke unta. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa jika ada orang yang memiliki sesuatu yang terlarang untuk dikonsumsi manusia, itu boleh diberikan ke binatang. Wallahu a'lam. Nah, kalau fungsi rabok sendiri, apakah dia dimakan oleh nila itu atau gimana, Pak? Sebenarnya itu untuk untuk menumbuhkan plankton itu tadi, makanan alami. Supaya makan alami itu tumbuh, nanti kan ikannya, nilainya atau lelenya itu makan makanan alaminya itu. Oh, berarti lelenya tidak makan kotoran ya? Ya, tapi secara langsung mungkin nggak memakan. Tapi makan binatang yang tumbuh dari kotoran tadi. Ya. Binatang yang tumbuh dari kotoran bentuknya apa? Biasanya ada kayak istilahnya maggot itu. Maggot, oh, ya cacing, ya belatung, plankton, ya. Biasanya untuk dimakan sama ikan. Iya, ya berarti dia makan ulat ya, makan ulat, makan maggot. Ya penjelasannya sama seperti tadi. Kalau itu dihukumi sebagai apa, yang berasal dari kotoran, berarti statusnya kotor. Tapi kalau kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis, maka status makanan ini boleh dikonsumsi oleh binatang dan tidak menjadi jalalah. Namun kalau misalnya mau aman, mungkin kita bisa sarankan agar bisa memastikan bahwasanya nila atau lele yang dipanen adalah nila yang tidak mengandung unsur jalalah. Mungkin sebelum dipanen di karantina dulu, bisa 3 hari atau sekian hari baru kemudian dipanen. Insya Allah meyakinkan kaum muslimin bahwasanya ini adalah lele yang bersih dari kotoran. Biasanya kalau panen di karantina nggak, Pak? Kalau lele itu ya kadang di karantina dulu sebelum dipasarkan, Pak. Gitu ya? Biasanya dikasih tampungan di bak yang airnya bersih. Itu baru dipasarkan. Berapa hari biasanya karantina? Kalau biasanya kalau di sini cuma 1-2 hari. Insya Allah cukup. Kalau kelihatannya pengaruh najisnya sudah tidak ada, insya Allah cukup. Wallahu a'lam. Cekap ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Pangguh, Pak Panggih ya, dan Pak Susilo. Semoga usahanya semakin berkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi